Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan melihat buah mangga teman-teman. Wow, bagus sekali buah mangganya. Nah, teman-teman sekalian, banyak opini di masyarakat mengatakan bahwasanya pohon mangga untuk memperbanyaknya tidak bisa dilakukan dengan cara stek. Ternyata salah teman-teman opini tersebut. Beberapa teman saya sudah melakukan penelitian bahwasanya pohon mangga juga bisa dilakukan perbanyakan dengan cara stek. Nah, hari ini kita akan melakukan dan membuktikannya teman-teman. Nah, kita terlebih dahulu akan memilih cabang mana yang harus kita ambil teman-teman. Nah, kita cari dulu tuh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, cabang yang akan kita ambil. Nah, alat yang digunakan yaitu berupa gunting okulasi yang sangat tajam teman-teman. Nah, ini kita potong. Nah, kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yang mana ya, yang kira-kira cabang yang paling bagus untuk di stek teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini satu lagi teman-teman. Cukup dua aja teman-teman. Kita potong. Oke, selanjutnya kita akan mencari tempat dulu teman-teman untuk kita lakukan proses berikutnya. Let's go. Sudah sampai teman-teman. Nah, ini dia perlakuan untuk melakukan penyetekan tanaman mangga supaya hidup dengan baik, supaya berhasil teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh alami teman-teman. Nah, kita tidak menggunakan bahan kimia. Kalau bahan kimianya biasanya menggunakan atonik, akan tetapi hari ini kita menggunakan zat perangsang tubuhnya berupa bahan alami yaitu bawang merah teman-teman. Ternyata bawang merah ini sangat ampuh teman-teman sebagai zat perangsang tumbuh dan proses pertumbuhannya juga akan sangat cepat teman-teman. Nah, kalau memang ada bahan alami, kenapa kita harus menggunakan bahan kimia? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, maka terlebih dahulu kita akan mengupas dulu, akan membersihkan dulu cabang yang sudah kita ambil tadi untuk ditanam teman-teman, yang sudah kita stek tadi. Kita lakukan yang pertama membuang dulu daun-daunnya. Ya, daunnya dibuang dulu terlebih dahulu hingga menyisakan batangnya saja. Nah, alat yang digunakan harus tajam teman-teman, yaitu gunting okulasi yang sangat tajam agar tidak melukai bagian batang yang akan ditanam teman-teman, supaya tidak rusak batangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian pangkal yang paling bawah itu kita sayat teman-teman, supaya bisa kita lumuri zat perangsang tumbuhnya. Nah, kita harus mengambil alat berikutnya, yaitu pisau silet yang sangat tajam. Lalu kita sayat bagian pangkal batang bawahnya. Oke, pada saat penyayatan hati-hati teman-teman, supaya tidak melukai tangan. Nah, kita sayat, kita buang bagian kulit luarnya agar mudah kita lumuri dengan zat perangsang tumbuh, supaya proses tumbuhnya itu bisa maksimal teman-teman. Nah, sudah selesai satu, masih ada satu lagi teman-teman. Perlakuannya sama teman-teman, dibuang dulu daun-daunnya menggunakan gunting okulasi. Dan disayat pada bagian pangkal batang bawahnya.
Sudah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengupas bawang merah sebagai zat perangsang tumbuhnya teman-teman. Hati-hati teman-teman, jangan sampai melukai tangan kita. Nah, bawang merah sangat ampuh teman-teman, digunakan sebagai zat perangsang tumbuh alami. Nah, kelebihannya bawang merah ini mudah didapatkan dan harganya lebih murah dibandingkan dengan zat perangsang tumbuh kimia. Kita harus mengeluarkan biaya yang besar dan harus mencarinya di toko-toko pertanian. Nah, kalau bisa yang alami, kenapa harus bahan kimia? Oke teman-teman. Hampir selesai teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Selanjutnya bawang merah tersebut agar mudah untuk dilumuri pada bahagian pohon mangga yang sudah dikupas tadi, maka harus digiling terlebih dahulu. Iya, ini alat penggilingan tradisional teman-teman. Agak licin teman-teman. Sampai benar-benar halus teman-teman. Bawang merahnya harus digiling sampai benar-benar halus. Hampir selesai teman-teman. Iya, sudah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya bawang merah yang sudah dihaluskan dilumuri pada cabang pohon mangga yang akan ditanam. Nah, tinggal mengambil saja bawang merah yang sudah dihaluskan lalu dilumuri. Oke teman-teman, mudah teman-teman. Tetapi belum banyak orang yang mengetahuinya teman-teman. Penggunaan bawang merah ini sangat efektif teman-teman di dalam penyetekan perbanyakan tanaman pohon mangga teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Satu lagi teman-teman. Ya, dilumuri juga. Gunakan bawang merah. Nah, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita siapkan media tanam teman-teman. Nah, ini media tanam yang sudah disiapkan berupa sekam, pupuk kandang, dan tanah. Perbandingannya 1:1. Nah, kenapa kita menggunakan sekam pada media? Karena fungsi sekam itu adalah untuk meningkatkan porositas tanah. Nah, daya serap air akan lebih cepat dan mudah, sehingga tanaman akan tersedia kandungan air yang cukup teman-teman. Maaf teman-teman, ngomongnya agak belepotan. Oke, ini wadah yang kita gunakan teman-teman, murah meriah. Ini merupakan bekas air mineral, bekas kemasan air mineral teman-teman. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tetapi sangat efektif untuk digunakan. Nah, kita masukkan media tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan teman-teman sampai penuh. Nah,
Ketiga media yang sudah dicampurkan berupa tanah, sekam, dan pupuk kandang kita masukkan ke dalam wadah teman-teman sampai penuh. Nah, di sini kita menggunakan semua yang alami teman-teman, bebas dari bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya media tersebut kita siram teman-teman. Ini air yang sudah disiapkan, lalu kita siram. Oke, kita siram teman-teman. Sampai meresap ke dalam. Oke, kita tambah lagi airnya teman-teman sampai dia meresap. Nah, demikian teman-teman. Kita tambah lagi airnya teman-teman hingga benar-benar meresap. Oke, selanjutnya pada bagian wadahnya kita lubangi teman-teman agar tidak terjadi endapan air, sehingga tidak menyebabkan akar tanaman yang akan tumbuh nantinya jadi busuk. Nah, pada bagian bawah kita lubangi teman-teman menggunakan alat yang tajam. Boleh menggunakan paku, pisau, dan sebagainya teman-teman, sehingga airnya tidak mengendap. Nah, sudah siap teman-teman medianya. Setelah itu bahagian tanaman pohon mangga yang sudah kita stek dan kita lumuri dengan bawang merah siap untuk ditanam teman-teman. Caranya tinggal menancapkan saja. Oke teman-teman, langsung ditancapkan saja ya. Nah, selanjutnya kita simpan atau kita tempatkan di tempat yang teduh teman-teman. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita akan tunggu teman-teman hingga lebih kurang 20 hari setelah kita tanam, ataupun lebih kurang sebulan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat teman-teman hasil yang sudah berhasil tumbuh teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini hasil stek tanaman pohon mangga dengan menggunakan zat perangsang tumbuh alami yaitu bawang merah. Alhamdulillah teman-teman, menghasilkan pohon mangga yang segar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi kalau ada opini yang mengatakan selama ini pohon mangga tidak bisa disetek, ternyata itu salah teman-teman. Sudah ada buktinya dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa teman kami, maka tanaman pohon mangga itu sudah bisa disetek teman-teman dengan perlakuan-perlakuan yang sudah kita lakukan tadi. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu Warta Pertanian untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Warta Pertanian berikutnya. Salam pertanian.